nanti Bu Ucut bisa memaparkan terkait dengan progres yang berlanjut mulai sampai saat ini. Jadi kita kemarin pada saat proses pendampingan kita sudah bersepakat Bapak Ibu untuk menyelesaikan statuta ini paling telat bulan 10 ya, Oktober. Jadi bulan 10 ini harus kita submit ke PDDikti. Artinya ada proses evaluasinya itu kita selesaikan di bulan 10. Tapi informasi yang saya dapatkan dari Ucut bahwa sampai hari ini tidak ada satupun dari 28 perguruan tinggi itu yang sudah tersubmit ke PDDikti karena sudah selesai dari proses review atau pendampingan. Artinya apa? Tentu mungkin apakah pendampingan di luar luring artinya pasca pendampingan apakah komunikasinya itu berjalan lancar dengan DLDikti, bagaimana progres perbaikannya, sehingga mungkin sama di Bapak Ibu itu kita sudah bikin bersama berita acara kesepakatan untuk penyelesaian statuta hasil pendampingan sampai masing-masing perguruan tinggi atau yayasan sudah menandatangani berita acara tersebut. Dan saya kira sudah melalui proses revisi, ya, tetapi mungkin ada lagi perlu direvisi ulang, ada 1 kali, 2 kali, mungkin nanti Bu Ucut bisa memaparkan perguruan tinggi mana saja yang sudah menyampaikan revisi, mana yang belum masuk Ibu, yang belum kenapa alasannya, yang sudah apakah sudah bisa disubmit ke PDDikti. Hari ini kita coba identifikasi sehingga nanti kita bisa pastikan bulan Oktober kita harapkan 28 perguruan tinggi ini walaupun ada sudah tersubmit pada saat sebelum pendampingan. Tapi karena ini kita coba untuk memperbaiki, yang sudah submit juga kita perbaiki dari awal lagi, karena yang sudah kita submit mungkin belum sesuai dengan format Permen 16 2018. Belum menyesuaikan dengan Permen 16 2018. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan juga di grup pimpinan terkait dengan bantuan untuk submit akreditasi, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berharap jangan sampai gara-gara PDDikti tidak tersubmit, statuta tidak tersubmit di PDDikti, bantuan APS ini tidak bisa direkomendasi, ya. Jadi batasnya kan sampai tanggal 31 Oktober kalau nggak salah, ya. Atau tanggal berapa itu? Ada sudah pernah membaca surat dari bantuan APS? Ada, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita mudah-mudahan jangan terkendala nanti waktu dicek oleh kementerian terkait kinerja statuta, karena itu rekomendasi ELDikti. Jadi nanti jangan terhambat gara-gara belum submit statuta di pentingnya. Karena akreditasi juga statuta juga bagian dari akreditasi. Suatu saat dievaluasi.
Kecuali dari 28 perguruan tinggi ini tidak satu pun yang berminat untuk mengajukan permohonan bantuan APS. Nah, itu nggak masalah. Ya. Masalah kalau memang tidak ada berminat untuk bantuan APS, saya kira tidak terkejar dengan tidak perlu. Tapi kita sudah sepakat bulan 10 ini, akhir bulan 10 ya. Tapi kalau memang nanti bisa APS, mendaftar APS dengan 1 Oktober, ya minimal submit statutanya jangan sampai sebelum berakhirnya APS itu disubmit. Jadi itu termasuk juga bantuan-bantuan lain yang memang terkait dengan pelayanan di kelembagaan, mungkin juga belum bisa diproses kalau memang statuta itu belum tersubmit. Karena itu adalah aturan main perguruan tinggi yang semuanya mengacu kepada statuta itu sendiri. Jadi itu pengantar awal dulu Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya masuk ke aplikasi, nanti Ibu Cut bisa memaparkan sedikit tentang progres hasil pendampingan statuta yang sudah masuk masuk ke kita, mana yang sudah selesai pendampingan itu memang sudah semuanya, mana yang sudah mengajukan revisi tapi belum disampaikan ulang atau sudah direvisi dan sudah bisa submit. Nah, ini diputuskan bahwa tinggal mereka mengajukan submit. Mungkin demikian, disilakan Bu Jun untuk paparkan. Baik, terima kasih Bapak Emnur. Izin Bapak Ibu sekalian untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah. Baik, izin memaparkan terkait progres pendampingan statuta yang sudah dilakukan. Yang pertama, untuk Universitas Dabal Ghafur, ini sebelumnya kita pada saat pendampingan kita sepakat bahwa submit revisinya itu pada tanggal 11 Juni 2024. Kemudian diserahkan pada LL Dikti itu untuk revisi pertama itu tanggal 5 Juli 2024. Kemudian kita laksanakan Zoom meeting, disepakati bahwa revisinya itu paling lambat tanggal 14 Agustus dan tanggal diserahkan ke LL Dikti baru hari Kamis lalu, yaitu tanggal 10 Oktober. Nah, di sini keterangannya sudah dilaksanakan Zoom meeting yang pertama dan sudah mengirimkan revisi kedua meskipun ini sudah melewati dari batas waktu yang ditentukan. Kemudian untuk Stikes Medika Nurul Islam, ini untuk deadline submit revisi yang pertama sesuai dari pendampingan, yaitu pada Itu tanggal Stikes 11 Medika Nurul Islam sudah hadir? Sudah, Pak. Ini sudah, Pak. Ada, Pak. Tadi nggak hadir ya? Ada, Pak. Tadi minta. Oke, kalau hadir dibacakan, kalau nggak hadir nggak usah dibaca. Ya, baik Bapak. Kemudian dari Stikes Medika Nurul Islam, dari pendampingan sebelumnya itu deadline-nya itu tanggal 11 Juni 2024, namun baru mengumpulkan ke LL Dikti hari Kamis kemarin, yaitu tanggal 10 Oktober. Di sini keterangannya sudah mengirimkan revisi pertama dan nantinya perlu dilakukan Zoom meeting. Kemudian untuk Setiapen, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara, ini tanggal Setiapen submit sudah hadir? Setiapen tadi ada Bapak. Setiapen hadir? Sudah tadi enggak tadi? Tadi nggak hadir ya? Setiapen hadir? Kalau nggak hadir nggak usah dibaca. Oh enggak, udah tidak masuk lagi. Kemudian Umah tidak hadir tadi. Hadir, Bu. Kemudian Unik. Umah sudah hadir itu. Umah sudah hadir. Siapa yang hadir, Pak? Baik. Dari Umah? Habibi, Pak. Habibi yang Maulana. Oke, siap. Baik. Lanjut.
Untuk yang Universitas Muhammadiyah Mahakarya, sesuai kesepakatannya itu tanggal revisi terakhir dikumpulkan paling lambat tanggal 17 Juni 2024, namun baru mengumpulkan pada tanggal 4 September 2024. Sini keterangannya baru mengirimkan revisi pertama dan nantinya perlu dilakukan Zoom meeting. Selanjutnya untuk Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, ini tanggal revisi pertama itu paling telat dikumpulkan 17 Juni, kemudian sudah dikumpulkan pada tanggal 9 Juli dan telah kita lakukan Zoom meeting yang pertama. Dan untuk yang tanggal revisi kedua paling lambat dikumpulkan 5 Agustus dan baru dikirimkan hari Sabtu kemarin revisi yang kedua yaitu tanggal 12 Oktober. Keterangannya di sini sudah dilaksanakan Zoom meeting yang pertama dan sudah mengirimkan revisi statuta yang kedua. Kemudian Akademi Mukunawar Biren tidak hadir. Selanjutnya Universitas Bumi Persada. Untuk Tolong yang tidak hadir dimerahkan aja. Itu. Oh, baik. Kemudian Universitas Bumi Persada itu tanggal kesepakatan untuk revisi yang pertama itu pada tanggal 4 Juli 2024 dan sudah dikumpulkan pada tanggal 12 Juli 2024 setelah dilaksanakan Zoom meeting yang pertama di mana deadline yang revisi kedua itu paling lambat pada tanggal 19 Agustus dan sudah dikirimkan revisinya pada tanggal 30 Agustus. Di sini keterangannya sudah dilaksanakan Zoom meeting dan sudah mengirimkan revisi statuta yang kedua. Kemudian Stikes Darussalam Loksumawe tidak hadir. Selanjutnya Universitas Gajah Putih. Di sini Universitas Gajah Putih tanggal revisi yang pertama itu paling lambat dikumpulkan tanggal 19 Juli 2024 dan sudah dikirimkan revisi yang pertama pada tanggal 26 Juli dan telah kita laksanakan Zoom meeting yang pertama di mana tanggal batas waktu revisi yang kedua itu tanggal 23 Agustus dan sudah dikirimkan lebih awal yaitu pada tanggal 21 Agustus. Keterangannya di sini sudah dilaksanakan Zoom meeting dan telah mengirimkan revisi statuta yang kedua. Kemudian untuk Stigmat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon ini batas waktu yang pertama untuk revisi yang pertama itu pada tanggal 19 Juli dan telah dikumpulkan pada tanggal 22 Juli dan telah dilaksanakan Zoom meeting. Dan untuk revisi yang kedua ini pada tanggal 20 Agustus 2024 dan baru dikirimkan revisi yang kedua pada hari Kamis lalu yaitu 10 Oktober 2024. Sini keterangannya baru sudah dilaksanakan Zoom meeting dan sudah mengirimkan revisi yang kedua. Kemudian Universitas Sains Cutnyadin tadi tidak hadir. Selanjutnya Akademi Kebidanan Harapan Ibu Jangan Langsa. dimerahkan lah kalau Di hadir. sini sudah tadi tidak hadir Bapak. Hadir kok. Oh, Ini hadir semua hadir. Oh, baik. Ya. Ya, biar. Kalau hadir nggak masalah Pak, nggak dimerahkan. Tadi dimerahkan kan hadir. Maaf Pak. Maaf. Oke. Baik, untuk selanjutnya dari Universitas Sains Cutnyadin ini tanggal revisi yang pertama itu tanggal 11 Juli 2024 dan sudah dikumpulkan revisinya pada tanggal 15 Juli. Telah dilaksanakan Zoom meeting yang pertama, kemudian batas waktu pengumpulan yang revisi kedua yaitu tanggal 20 Agustus dan sudah dikirimkan revisi yang kedua pada tanggal 25 Agustus. Keterangannya sudah dilaksanakan Zoom meeting dan sudah mengirimkan revisi statuta yang kedua. Selanjutnya untuk Akademi Kebidanan Harapan Ibu Langsa, di sini sudah dilaksanakan di mana revisi statuta yang pertama itu paling lambat dikumpulkan tanggal 11 Juli dan sudah dikumpulkan pada tanggal 12 Juli. Sudah kita lakukan juga Zoom meeting. Kemudian untuk yang batas submit revisi kedua yaitu tanggal 22 Agustus dan sudah mengumpulkan revisi yang kedua yaitu tanggal 24 September 2024. Keterangannya sudah dilaksanakan meeting dan mengirimkan revisi statuta yang kedua. Kemudian dari Stimpase tadi
tidak hadir. Sekarang sudah hadir belum ya? Ya, belum. Sekarang sudah hadir Pak belum sebelum dimerahkan? Dari tim PASE apakah ada yang sudah hadir? Ya lanjut Bu. Oke, baik. Dari tim PASE belum hadir. Kemudian untuk stikes di Standar Ulum Langsa, di sini batas waktu pengumpulan revisi yang pertama itu 4 Juli, dan sudah dikumpulkan revisi yang pertama itu 23 Juli, dan telah kita laksanakan Zoom meeting. Kemudian untuk batas revisi yang kedua itu pada tanggal 22 Agustus, dan sudah mengirimkan revisinya pada tanggal 9 Oktober, hari Rabu kemarin. Di mana keterangan yang di sini sudah dilaksanakan Zoom meeting dan mengirimkan revisi statuta yang kedua. Kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Melabuh, apakah sudah ada yang hadir? Belum ada yang hadir. Selanjutnya, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Yasafa. Di sini sudah kita laksanakan pendampingan. Kemudian untuk revisi yang pertama itu batas waktunya tanggal 24 Juli, dan sudah mengirimkan revisi yang pertama pada tanggal 31 Juli, dan sudah kita laksanakan Zoom meeting juga, di mana revisi batas waktu revisi yang kedua itu kita berikan paling lambat tanggal 22 Agustus, dan sudah mengirimkan hasil revisi yang kedua itu tanggal 9 September 2024. Keterangannya sudah dilaksanakan Zoom meeting dan mengirimkan revisi statuta yang kedua. Kemudian dari Akademi Keperawatan Yapkes Aceh Singkil, apakah ada yang sudah bergabung? Sudah Bu, sudah bergabung. Saya dari Akper Yapkes Aceh Singkil Bu. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian dari Akper Yapkes Aceh Singkil sudah dilaksanakan pendampingan, di mana batas waktu untuk submit revisi yang pertama itu tanggal 24 Juli, dan sudah mengirimkan revisi yang pertama itu tanggal 31 Juli, dan telah kita laksanakan Zoom meeting. Selanjutnya untuk batas waktu revisi yang kedua itu tanggal 16 Agustus, dan sudah mengirimkan revisi yang kedua pada tanggal 20 Agustus. Keterangannya di sini sudah dilaksanakan Zoom meeting dan sudah mengirimkan revisi statuta yang kedua. Kemudian dari Akademi Keuangan Perbankan Nusantara, di sini batas waktu pengumpulan revisi pertama itu tanggal 2 Agustus, dan sudah mengirimkan revisi yang pertama itu tanggal 31 Juli. Telah kita laksanakan Zoom meeting juga, dan untuk batas waktu revisi yang kedua yaitu tanggal 22 Agustus, dan sudah mengirimkan revisi yang kedua itu tanggal 24 September. Sini keterangannya sudah dilaksanakan Zoom meeting dan sudah mengirimkan revisi statuta yang kedua. Kemudian dari Politeknik Aceh Selatan, di sini revisi yang pertama itu paling lambat dikumpulkan 8 Agustus, dan sudah mengumpulkan revisi yang pertama itu 4 September 2024. Keterangan di sini sudah mengirimkan revisi pertama, tapi di sini belum kita lakukan Zoom meeting. Kemudian untuk Politeknik Kepulauan Simelu, ini sudah kita laksanakan pendampingan, batas waktu revisinya itu tanggal 12 September, dan baru mengumpulkan revisinya tanggal 9 Oktober 2024. Keterangannya di sini sudah mengirimkan revisi pertama, namun belum dilakukan Zoom meeting. Selanjutnya untuk Universitas Nurul Hasanah Huta Cane, di sini batas waktu pengumpulan revisi statuta pertama itu tanggal 25 September, dan sudah mengumpulkan revisi yang pertama pada tanggal 10 Oktober 2024. Keterangannya di sini sudah mengirimkan revisi yang pertama, namun di sini belum dilakukan Zoom meeting. Selanjutnya untuk yang wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, yang pertama itu Universitas Ubudiyah Aceh. Sini sudah dilaksanakan pendampingan batas waktu yang pertama atau revisi statuta yang pertama pada tanggal 5 Mei, dan sudah mengumpulkan revisi yang pertama pada tanggal 12 Juli. Kemudian sudah kita laksanakan Zoom meeting juga, di mana batas waktu revisi kedua diberikan paling lambat tanggal 20 Agustus,
dan sudah mengumpulkan revisi keduanya pada tanggal 24 September. Keterangannya sudah dilaksanakan dan mengirimkan revisi statuta yang kedua. Kemudian Stikes Sihat Berata Banda Aceh. Di sini revisi yang pertama itu paling lambat 6 Mei 2024 sudah mengumpulkan revisi pertama pada tanggal 10 Juni 2024 yang sudah kita laksanakan Zoom meeting. Kemudian revisi yang kedua ini paling lambat diberikan tanggal 22 Agustus dan sudah dikirimkan revisi kedua pada tanggal 11 September. Keterangannya sudah dilaksanakan Zoom meeting dan sudah mengirimkan revisi statuta yang kedua. Selanjutnya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PHB, di sini batas waktu revisi statuta yang pertama itu tanggal 5 Mei dan sudah mengumpulkan revisinya tanggal 24 Juni. Selanjutnya sudah kita laksanakan Zoom meeting juga. Untuk batas waktu revisi yang kedua ini tanggal 24 Agustus dan baru mengirimkan revisi yang kedua tanggal 24 September. Keterangannya sudah dilaksanakan Zoom meeting dan mengirimkan revisi statuta yang kedua. Selanjutnya Stikes Ashifa Aceh. Di sini batas waktu pengiriman revisi statuta yang pertama itu tanggal 7 Mei. Kemudian sudah dikirimkan pada tanggal 27 Juni dan telah kita laksanakan Zoom meeting. Lalu untuk tanggal batas waktu revisi yang kedua ini tanggal 24 Agustus dan sudah dikirimkan lebih awal revisi yang kedua yaitu tanggal 22 Agustus. Keterangannya di sini sudah dilaksanakan Zoom meeting dan mengirimkan revisi statuta yang kedua. Selanjutnya Akademi Kebidanan Saleha, apakah ada yang sudah bergabung? Dari Akademi Kebidanan Saleha. Oke, baik. Selanjutnya Akademi Akupunktur Aceh. Di sini batas waktu revisi statuta yang pertama itu tanggal 7 Mei dan sudah dikumpulkan revisi yang pertama itu tanggal 2 Juli. Sudah kita laksanakan Zoom meeting dan batas waktu revisi statuta yang kedua itu tanggal 23 Agustus dan baru mengirimkan revisi yang kedua tanggal 9 Oktober. Di sini keterangannya sudah dilaksanakan Zoom meeting dan sudah mengirimkan revisi statuta yang kedua. Selanjutnya Akademi Maritim Aceh Darussalam. Di sini batas waktu revisi yang pertama tanggal 5 Mei. Kemudian untuk sudah dikirimkan revisi yang pertama tanggal 8 Juli dan telah kita laksanakan Zoom meeting. Selanjutnya untuk tanggal revisi yang kedua paling lambat dikumpulkan 24 Agustus, namun baru dikirimkan revisi yang kedua tanggal 11 Oktober. Keterangannya di sini sudah dilaksanakan Zoom meeting dan sudah mengirimkan revisi statuta yang kedua. Baik, sekian Bapak Ibu, sekian Pak M. Nur. Baik, terima kasih Bu Cut yang telah tadi menyampaikan progres revisi dari statuta. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari paparan tadi hampir sebagian besar ya, itu mengirim draft revisinya itu tidak sesuai dengan berita acara yang sudah kita sepakati. Pertama, yang kedua, ini banyak statuta yang memang sudah masuk ke revisi kedua. Tentu ini perlu segera dilakukan Zoom meeting yang kedua terkait dengan hasil revisi yang kedua ini. Ini nanti kami akan membuat jadwal untuk memaparkan atau melakukan evaluasi untuk revisi kedua ini. Kita akan, karena kenapa ini agak terlambat, karena kita harus pastikan dulu semuanya ini harus masuk ke kita. Karena evaluator kita itu jadwalnya tidak mungkin kita 1 hari 2, jadi harus sekalian, sehingga makanya nanti jadwalnya harus kita buat apakah 1 hari, udah pergi sampai sore, nanti kita bagi 2 evaluator untuk mengevaluasi hasil revisi yang kedua. Ini ada berapa Bu yang belum mengirim yang hasil revisi yang kedua ini? Untuk revisi yang kedua ini sudah semua, Pak.
Semua ya. Yang kemarin baru kita terima tanggal 11 Oktober. Oke, terakhir tanggal 11 Oktober. Baru. Jadi ini Pucut nanti tolong dijadwalkan, disurati ke pimpinan perguruan tinggi dan juga yayasan sesuai dengan undangan kita sebelumnya, siapa aja yang perlu diundang untuk kita jadwalkan Zoom meeting terkait dengan hasil evaluasi yang revisi kedua ini. Mudah-mudahan revisi kedua ini tidak ada masalah lagi, sehingga nanti bisa langsung kita submit ke Pendikti, sehingga nanti sebelum berakhirnya bulan Oktober itu sudah tersubmit semua. Nah, mengingat ini ada 28, ini jadwal yang kita utamakan dulu yang hadir hari ini, Pucut. Ya, nanti yang dijadwalkan untuk minggu ini, itu yang hadir hari ini segera kita jadwalkan Zoom meeting. Jadi nanti biar yang tidak hadir ini karena memang tidak terlalu mungkin tidak ada kesempatan waktu, sehingga kita jadwalkan juga pada saat mereka bisa hadir. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita buka diskusi, ini saya sedikit buka progres yang ada di Pendikti. Bentar ya, Bu. Nampak semua Bapak Ibu? Jelas nampaknya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini saya klik PT yang belum unggah statuta, itu ada sekitar 16 ya. 16 perguruan tinggi. Di sini memang sebagian besar tinggi yang tidak unggah ini yang pertama dia PT baru, yang kedua juga termasuk PT pendampingan seperti akupuntur, ada PT yang memang dia tidak aktif lagi, tidak ada Tridharma, yang ada yang dalam proses pencabutan izin, ya seperti Nadira dalam proses pencabutan izin, Akademi Perikanan dan Kelautan dari proses pencabutan izin, ada juga yang dalam proses penggabungan penyatuan. Nah, ini sebagian yang ada 16 yang belum mengunggah Pendikti. Nah, yang sekarang posisi diusulkan itu ada sekitar 8. Ini Pucut belum diverifikasi ya yang mengusulkan ini? Ini sebelumnya kita lakukan pendampingan, Ya, Pak. berarti ini nanti Kita lakukan dulu kan. Kan statuta yang dimajukan bukan statuta ini kan, bukan statuta hasil pendampingan kan? Oh, yang ini bukan, ini sebelumnya Pak punya tahun Ini 2023. dikembalikan dulu supaya mereka bisa mengajukan kembali nanti ya. Iya, Pak. Ini dikembalikan dulu, kalau enggak mereka nggak bisa mengajukan karena sudah diusulkan. Kita minta dikembalikan dulu ke drive-nya supaya mereka bisa diusulkan. Ini yang dalam disetujui, ini mungkin masih ada yang setujui ini, ada sekitar nomor 59. Di sini mungkin masih data lama, ya ada perguruan tinggi yang sudah dibentuk dan segala macam. Ini nanti ada juga PT pendampingan yang sudah disetujui sini, Pucut ya. Iya, Pak.
Ada Bu Cut? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada yang saya setujui, tapi dia dalam proses pendampingan. Mungkin nanti itu juga bisa dikembalikan lagi supaya nanti bisa disubmit yang baru. Tapi kalau itu belum tuntas, ini jangan ditolak dulu karena ini datanya sudah di PDD. Nah, yang ditolak ini ada sekitar 9, masuk Ubudiyah, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, PHB, ya, Akademi Perekam dan Informatika, Apikes, Tikes Harapan Bangsa. Ini sudah bergabung udah dibentuk sama dibentuk ya. Istiqlal Ilmu Hukum, Albana. Ini Albana nggak masuk pendampingan orang tuh ya? Tidak, Pak. Albana kali ditolak. Amik juga dalam dibentuk. Tinggal ini Abu Yatama ini belum mengajukan ya. Oke, itu sekilas data di PDDT Bu, Bapak Ibu, dan ini kita akan menyesuaikan dengan data hasil pendampingan nanti bagi yang sudah disetujui, nanti kita coba kembalikan lagi, kita ulang dan itu data yang baru akan kita validasi ulang dan sehingga nanti semuanya sudah terprogres sesuai dengan target yang sudah kita sampaikan. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak. Ya, Waalaikumsalam. Dari Sebutkan nama dari kampus mana? Oh, dari yang paling jauh dulu ya, yang paling jauh. Silakan. Ya, yang kita Zoom meeting minggu ini yang sudah masuk ke revisi kedua. Ibu. Ya. Jadi diajukan dulu hasil revisinya, kalau sudah nanti akan dijadwalkan Zoom meetingnya. Ibu revisi pertama ya? Karena terakhir ya. Ajukan dulu Bu ya. Biar kita buka. Kemarin kan kalau nggak salah kan nggak banyak itu yang di Nurul Hasanah yang perlu direvisi. Cuma menyesuaikan aja dengan yang terbaru. Karena kemarin saya suruh minta sederhanakan lagi karena terlalu gemuk ya. Jangan sampai nanti uang habis untuk membayar pejabat. Walaupun satu orang pejabat itu menduduki beberapa jabatan yang dibayar cuma satu jabatan. Nah, itu internal. Tapi dari segi nomenklatur itu untuk menghemat ya kalau memang cukup warek 1 atau warek 2, cukup 1 warek ya ngapain sampai 5-6 warek ya. Cukup 2 warek saja ya. Universitas terbesar aja nggak ada lagi fakultas sekarang, semua dari rektor langsung ke prodi. Nah, ya. Jadi itu nomenklatur perguruan tinggi itu dikembalikan ke perguruan tinggi yang bersangkutan, ke yayasan karena tergantung keuangan yayasan, ya. Jadi lebih sederhana, lebih fleksibel. Kami saja di LDT ini sekarang tinggal struktural itu 2 orang, kepala sama kabak umum. Eselon 1, eselon 2 1 orang, eselon 3 1 orang. Yang lain fungsional semua. Dulu kabak aja sampai 6, belum lagi kasubag. Sekarang tinggal 1 kepala, 1 kabak umum. Ya. Jadi itu lebih sederhana, lebih istilahnya kalau bahasa kerennya agile ya, lincah. Ya Bu Khairul Bariyah ya. Lebih lincah dia.
bisa lari ke kiri ke kanan ya. Baik nampak Ya. tapi multipaknya betul dia kelong kaki cemekam. Apa tak ubat? Iya, Pak. Okey, itu mungkin Bu Yus ya. Segera direvisi yang kedua, nanti segera diajukan supaya kita bisa jadwalkan. Ini yang jadwalkan yang hadir hari ini Bu, termasuk Ibu Yus kalau memang sudah selesai di revisi kedua dan juga yang lain ya revisi. Tadi informasi dari Ibu Cut semuanya sudah masuk ke revisi kedua, tapi kecuali Ibu Yus ya, belum karena kemarin kan terakhir pendampingan. Ya. Yang lain Ibu Ya, Pak. Bu Saya, Khairul, Pak. silakan Bu Ya, Pak. Khairul, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Salam. ini kan statutanya yang penetapannya itu kapan, Pak? Penetapan yang di statuta itu apakah nanti setelah selesai revisi kedua atau tanggal statutanya itu memang boleh mundur atau bagaimana, Pak? Nah, itu nanti kita sepakati ya. Oh, ya. Nanti setelah revisi kedua nanti mau dimundur karena kan tahapan revisi ini juga itu tidak bagian dari rekod itu, tapi yang penting jangan sampai selama ini belum disahkan tetap statuta lama berlaku. Oh, ya. Baik. Nah, kapanpun, jadi nggak putus dia. Ibu mau tetapkan hari ini pas hari selesai revisi nggak masalah karena kan kita menetapkan ini sebagai statuta bukan membatalkan statuta lama. Ya. Itu di situ nanti. Jadi nggak masalah itu. Oh, ya. Selama statuta baru belum ditetapkan, statuta lama berlaku. Ya, baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain Pak Jainuddin gimana? Tambah paket dengan Ibu Khairul lah, nak boleh terang. Jadi tidak perlu lagi satu paket. Nanti malah kalau di Jawa Lain nanti nggak ada kerjasama yang baik. Baik, benar. Kami sepakat Pak. Sepaket. Sepakat. Oke, silakan. Yang lain ada yang ditanyakan? Bapak Ibu sekalian nanti jadwal kita akan kirim segera ya. Mohon nanti bisa hadir sesuai dengan undangan lah ya. Tidak boleh kalau memang bisa coba nanti undangan yayasan juga diharapkan hadir karena supaya connect ya apa yang disampaikan. Jadi kita nanti akan jadwalkan tergantung jadwal evaluator kapan malam minggu bisa, apakah di hari kalau hari libur nggak masalah ya, hari Sabtu, Minggu bisa Bu ya, nggak masalah ya. Karena kadang kan evaluatornya kan yang ada jam, karena evaluatornya jabatan sangat sangat padat kegiatannya. Profesor beliau sekarang di sekretaris MWA, jadi begitu padat kegiatannya Pak katanya beliau hari ini bisa bergabung, tapi karena mungkin tadi informasi wujud masih ada kegiatan ya. Masuk Pak Rizal juga karena beliau dengan padatnya tugas tambahan. Ya. Kita mungkin minta waktu beliau hari Sabtu atau hari Minggu atau hari kerja ya, di hari kerja apa yang bisa. Agar ini tidak lagi terkendala. Yang lain kira-kira ada yang ditanyakan? Yang jelas kalau Bapak Ibu sudah merevisi statuta sesuai dengan Permen 16 2018, artinya kalaupun tidak persis sama mendekati, ya itu saya kira tidak ada kendala lagi. Langsung nanti kami kembalikan ke yayasan untuk ditetapkan sebagai peraturan yayasan. Jangan lupa Bapak Ibu nanti betul ditetapkan peraturan yayasan, jangan lupa membatalkan ya statuta lama. Jangan sampai ada dualisme statuta nanti kalau enggak dibatalkan di statuta baru itu. Jadi dia statuta lama dicabut ya, bukan dibatalkan, dicabut ya dengan lahirnya statuta baru itu. Diatur konsiderannya ada di peraturan yayasan. Biasanya itu pasal terakhir ya. Nanti format itu juga ada di Permen 16 kalau kita ingin melihat. Baik Bapak Ibu, masih ada kira-kira yang ingin ditanyakan? Wujud ya,
Ucut, Ya Pak, itu berarti yang belum mengirim revisi kedua cuma Nurul Hasanah ya? ini ada beberapa Pak tadi sekitar Siapa aja? sebentar Pak ya. Yang belum mengirim revisi kedua siapa aja? Revisi kedua Stikes Medikan Nurul Islam, Ummah, Yang tadi nggak hadir ya? ya kita Ummah. tidak ada Ummah, kemudian Akbid Munawarah Biren, Stikes Darussalam Loksemawe, Stimi Morabu, Politeknik Aceh Selatan, Politeknik Kepulauan Semelu, dan Universitas Nurul Hasan Kota Canepa. Oh, ramai juga ya, ada 8 ya. Ya karena yang sebelumnya itu kan Pak pendampingannya telat kita lakukan seperti ke Polteksim dan Poltas dan Universitas Nurul Hasanah juga gitu. Tapi deadline-nya sudah lewat nggak untuk mengirimkan revisi kedua yang 8 ini. Karena yang Zoom meeting yang pertama itu mereka belum mengirimkan Pak, jadi tidak bisa kita libatkan dalam revisi Zoom meeting yang pertama seperti itu. Ya maksudnya berarti Ya, berarti dibagi dua Zoom. Zoom nanti ya, diutamakan Zoom untuk revisi kedua dulu. Orang ini kan sudah merekam kedua. Ya, Berarti ini yang revisi kedua ini kita jadwalkan minggu ini. Revisi untuk yang pertama itu untuk yang minggu depan. Jadi yang sudah menerima revisi kedua ini kita jadwalkan minggu ini. Nanti coba Ibu Cut koordinasi sama evaluator kapan beliau bisa, hari Sabtu juga bisa. Bu Cut hari Sabtu bisa Ibu Cut ya? insya Allah bisa. Ya Zoom Pak. Baik kata yang Ibu Khairul baik kata dengan darah labeknya Sabtu Minggu hanya dagang biasa tadi. Mamanya Pak Jainuddin dah uro-uro tengah malam dia dagang mana kalah beli. Aman ya. Izin Pak Nur, Bu Cut. Ya Ya, silakan. Ibu, Iya. silakan Ibu. Iya, saya dari Poltas dengan Ibu Reski. Kebetulan saya ditunjuk sebagai operator ini. Tadi saya dengar Bu Cut bilang ini ya belum mengirimkan revisi kedua. Tapi saya sebagai operator statuta dari pimpinan belum menerima hal apa yang harus direvisi, Bu. Gitu. Jadi sampai detik ini kami belum menerima gitu. Maksudnya apa-apa aja yang harus direvisi. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin untuk Pak Nur. Jadi kebetulan kami memang sudah mengusulkan dana bantuan untuk program studi yang kemarin itu Pak, yang jumlahnya 40 berapa kalau saya nggak salah, tadi ada bisikan dari pimpinan. Itu sudah masuk tahap kerjasama, sudah penandatanganan sudah, katanya nunggu cair. Apakah kami bisa mengirimkan statuta yang lama aja dulu Pak Nur di PDDikti seperti itu? Kalau yang itu nggak ini Bu, nggak masalah dengan statutanya karena Ibu kan baru pendampingan. Nggak masalah. Iya, iya. Oh Nggak begitu. masalah. Oh iya. Karena itu lokasi lain lagi aturannya nanti. Oh, baik. Udah dapat. Untuk yang dokumen revisi tadi tuh Pak, kami belum dapat Pak. Ibu kemarin waktu saat pendampingan hadir. Hadir. Jadi kan Sudah belum dikirim. Untuk revisi yang kedua kami belum apa gitu dokumennya yang harus kami revisi gitu Pak. Ini Ibu belum Nanti kita zoom lagi dulu, zoom meeting dulu nanti. Ya. Belum Oh zoom baik. soalnya. Jadi Oke. yang belum yang sudah kirim nanti kita zoom meeting untuk yang revisi pertama dulu. Oke, Ini baik. kita nanti jadwalkan pertama untuk revisi kedua. Ini kita jadwalkan minggu ini. Revisi pertama nanti ke depan Bu ya. Siap Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi kita Bu? Kalau tidak ada, baik kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Silakan Bu Cut ditutup. Baik, terima kasih Pak Emnur. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah kegiatan pada sore hari ini sudah berakhir. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat mengisi presensi yang sudah tersedia di kolom chat. Dan nanti akan kami segera infokan terkait jadwal Zoom meeting bagi yang revisi pertama dan Zoom meeting bagi yang revisi yang kedua. Nanti akan kami koordinasi terlebih dahulu dengan evaluator dan akan kami sampaikan segera dan menyurati Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berhadir pada Zoom meeting sore hari ini.
Saya Curkina Rizky, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Sama-sama, Pak. Dan proses sehat semuanya. Terima kasih ya Pak. Pak Nur tambah sehat aja ya, Pak. Dan di Terima kasih kalau Pak. di kamera memang sehat. Ya, di kamera. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Amin. Oke. Amin. Izin Bapak Ibu ya sekalian. Ya, Pak. Oh ya, ada yang ini.